Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di tahun 2024, Jepang tuh baru aja mencatat sejarah yang tidak mau mereka catat sebenarnya. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1899, jumlah bayi yang lahir di Jepang itu turun ke bawah 700.000 jiwa, teman-teman. Iya, lebih tepatnya cuma 686,61 bayi ya. Padahal di tahun 1449 dalam setahun tuh ada sekitar 2,5 juta bayi yang baru lahir loh. Bayangin guys, dalam 75 tahun pabrik bayi Jepang tuh tanda kutip nih produksinya turun hampir 75% coba. Dan kalau kalian tuh nonton TikTok ataupun baca Reddit, pasti ada aja deh netizen yang nyalahin anime, waifu pillow, atau bahkan Hatsune Miku kan? Katanya cowok Jepang sudah ketinggian standarnya gara-gara karakter 2D. Ya wajar sih memang kedengerannya, tapi datanya teman-teman bilang hal yang agak lain sih guys. Konsumsi konten dewasa di Prancis juga tinggi kok, tapi birth rate mereka itu 1,7. Sementara Jepang gimana? Cuma 1,15 teman-teman. Sehingga ini adalah yang paling rendah dalam sejarah mereka. Jadi jelas waifu bukan menjadi penyebab utamanya ya. Nah, yang sebenarnya terjadi itu jauh lebih horor teman-teman. Dan ini bukan masalah tidak mau punya anak. Ini masalah matematika kok yang sudah nggak masuk akal. Di Jepang sekarang punya keluarga itu teman-teman literally tuh bunuh diri secara ekonomi. Dan yang lebih creepy lagi, pola yang sama tuh mulai kelihatan di banyak negara berkembang. Termasuk ya lo tau lah kemana arahnya ya. Makanya yuk guys, kita langsung bedah satu persatu tentang fakta Jepang hari ini ya. Oke, pertama-tama kita harus benerin dulu pertanyaannya. Semua orang kan nanya, kenapa sih orang Jepang tuh malas punya anak? Padahal pertanyaan yang benar tuh harusnya begini, kenapa orang Jepang tuh malas nikah? Iya guys, soalnya di Jepang itu cuma 2-3% bayi yang lahirnya itu di luar pernikahan. Bandingin aja tuh sama Prancis yang hampir 60% ataupun Inggris yang 50%. Di Jepang itu kalau nggak nikah, ya udah hampir pasti nggak punya anak, titik. Dan justru disinilah masalah sebenarnya guys. Pasangan Jepang yang sudah nikah itu fertility rate-nya 1,91 anak kok. Hampir nyentuh angka pengganti generasi 2,1 kan? Jadi yang sudah nikah juga masih produktif tuh sebenarnya. Nah, masalahnya itu ternyata semakin sedikit orang yang sampai ke tahap nikah, teman-teman. Di tahun 2024 aja nih sebagai perbandingan, cuma ada sekitar 485.000 pasangan yang menikah. Itu adalah angka terendah sejak tahun 1933 loh. Padahal waktu itu populasi Jepang tuh baru setengahnya dari sekarang. Dan dari survei juga nih, sepertiga anak muda Jepang tuh juga mengaku tidak tertarik sama hubungan romantis sama sekali. Kaget kan? Data aja nunjukin tuh kalau hampir setengah cowok umur 20-an belum pernah punya pacar seumur hidup mereka. Mereka itu istilahnya adalah herbivore man ya, yang mana adalah cowok-cowok yang sudah lepas tangan ataupun menyerah dari urusan asmara. Namun kenapa sih bisa sampai segini parahnya? Karena memang guys, untuk sampai ke tahap nikah aja, mereka tuh harus menghadapi 3 alasan yang ngeselin banget di Jepang sana. Mari kita bahas satu-satu ya. Penghalang pertama, yaitu adalah tembok karir. Di Jepang itu kalau kalian tuh adalah cewek dan juga tiba-tiba mutusin buat nikah serta punya anak, ya jebret lah udah. Kalian tuh pasti diharapkan mundur dari pekerjaan. Dan di saat beberapa tahun kemudian nih pengen balik kembali, posisinya tuh jelas akan jauh banget berbeda dari yang dulu. Nah, kalau digrafikan bentuknya tuh seperti huruf M teman-teman. Naik, turun, naik lagi pelan-pelan. Tapi yang jelas, di tengahnya itu bukan cekungan kecil. Itu adalah jurang. Yang lebih parahnya lagi nih guys, kalau para wanita itu nekat tetap kerja sambil hamil, ada fenomena unik yang namanya itu adalah matahara atau singkatan dari maternity harassment ya. Nggak ngomelin terang-terangan gitu ya, tapi dikasih tekanan halus teman-teman. Kalian yang para wanita di Indonesia pernah ngalamin hal ini juga nggak? Nah, soalnya teman-teman, para wanita di Jepang ini akan sangat mungkin ditinggal proyek penting, lalu dibisikin diam-diam kalau lu ini udah nggak komitmen sama tim, sampai akhirnya ya berasa nggak nyaman dan juga mutusin resign lah. Iya guys, sumimasen, sumimasen, sumimasen terus lah pokoknya tuh kayak saya harus pulang duluan pak. Setiap hari kayak begitu guys, kayak ngerasa bersalah kan jadinya karena punya anak. Ditambah lagi guys, istri di Jepang itu ngerjain pekerjaan rumah 5 kali lebih banyak daripada suami. Ya makanya walaupun sudah kerja full time, mereka tuh tetap ngabisin 25 jam seminggu buat beberes rumah loh. Jadi total kerjanya 65 jam dalam seminggu coba. Makanya bayangin tuh guys, ngerjain 2 pekerjaan dan salah satunya nih tanpa gaji, tanpa cuti, dan juga tanpa apresiasi. Makanya wajar dong ya kalau banyak cewek Jepang tuh melihat pernikahan ya jadi mikir-mikir lah, kayaknya saya cukup karir aja deh.
Dan kalau dipikir-pikir nih, agak sama kan kayak banyak cewek karir di Jakarta yang sudah nyaman sama gajinya sendiri. Mereka jadi males tuh buat kompromi. Dan yang paling bikin gue mikir berhari-hari setelah riset video ini tuh guys, adalah Indonesia juga lagi jalan ke arah yang persis sama tuh. Dan parahnya, kita bahkan gak sadar loh. Iya, kita kira Jepang itu unik teman-teman. Jauh banget lah budayanya. Mana mungkin kita kena. Tapi coba lihat data Indonesia deh. Pernikahan di negara kita ini turun 28,63% dalam satu dekade. Dari 2,21 juta di 2013 jadi 1,48 juta di tahun 2024. Turun sekitar 630 ribu pasangan yang memutuskan untuk tidak menikah dalam waktu 10 tahun. Dan inilah angka yang harus kita perhatiin. Indonesia tuh faktanya diproyeksikan masuk fase aging population di tahun 2045 loh. Iya, tahun yang sama dengan Indonesia emas guys. Indonesia emas yang karena itu bakal jadi puncak kejayaan kita, tapi pas dilihat datanya gimana? Populasi produktif kita lagi nyusut tuh. Dan datanya bukan cuma angka pernikahannya, angka kelahiran Indonesia pun juga turun tuh 1,24% setiap tahun dan diperkirakan akan terus turun teman-teman. Korea Selatan sekarang nih ada di angka kelahiran 0,7 yang mana jadi terendah di dunia ini ya. Kalau Indonesia nggak hati-hati, jelaslah kita bisa ada di angka yang sama dalam waktu 20 sampai dengan 30 tahun ke depan. Tapi coba deh kita berandai-andai. Anggap calonnya tuh udah ada, sama-sama mau nikah nih. Dan calon pasangan ini juga akan menghadapi penghalang kedua teman-teman, yaitu jebakan ekonomi. Riset di Jepang nemuin angka magic tuh guys, di mana para cowoknya ternyata harus punya penghasilan minimal 3 juta yen per tahun. Atau sekitar 320 juta rupiah supaya layak nikah. Kedengerannya nggak gede-gede amat ya. Nah masalahnya guys, 7 dari 10 cowok muda Jepang tuh ya nggak nyampe angka itu. Sejak ekonomi Jepang tuh ambruk di tahun 90-an, hampir setengah cowok muda kerjanya tuh kontrak atau part-time. Nggak ada job security dan juga nggak ada karir jangka panjang. Buat cowok dengan status kerja kontrak, ya cuma 1 dari 5 yang berhasil nikah tuh. Sementara yang punya kerjaan tetap, lebih dari setengahnya teman-teman yang berujung nikah. Jadi pernikahan di Jepang tuh udah jadi privilege banget untuk orang yang dengan kerjaan stabil. Dan kalaupun nih udah dapat pekerjaan tetap, masih ada life goals kedua teman-teman, yaitu adalah rumah. Apartemen baru di pusat Tokyo sekarang itu rata-rata dijual dengan harga 91 juta yen atau sekitar 9,5 miliar rupiah. Dan ini tuh untuk ukuran 70 meter persegi. Iya guys, gak salah denger kok kalian, 9,5 miliar rupiah. Dan di area elit seperti Minato, harga itu tembus 198 juta yen atau 21 miliar rupiah. Jauh lebih mahal daripada rumah di Pondok Indah kan? Dan mungkin teman-teman pernah nggak sih ngeliat video viral di mana tuh ada rumah tradisional yang kayak di Jepang itu tuh yang dijual dengan cuma harga $500 kali ya? Atau bahkan ada yang gratis tuh. Beneran guys, ada 9 juta rumah kosong di pedesaan Jepang yang seperti ini loh faktanya. Tapi kenapa nggak ada yang mau ngambil? Karena ya memang pekerjaannya cuma ada di Tokyo. Pindah ke desa berarti pindah dari kehidupan ke penghasilan ekonomi teman-teman. Mau makan apa di sana ibaratnya? Daun teh. Tapi tunggu dulu guys, ini belum yang paling sadis. Karena setelah penghalang pertama dan juga kedua tadi, masih ada satu lagi nih hal yang bikin sistem ini tuh benar-benar jadi mustahil, yaitu budaya kerja Jepang. Sekitar 10% seluruh pekerja Jepang, itu jutaan orang, lembur lebih dari 80 jam per bulannya. Nah itu guys, setara dengan 2 minggu kerja ekstra setiap bulan. Jepang bahkan punya kata khusus buat ini loh, yaitu adalah karoshi, alias mati gara-gara overwork ya. Di tahun 2024 aja nih ada 883 kasus gangguan mental yang diakui pemerintah tuh, dimana disebabkannya sama kerja berlebihan, termasuk 79 kasus bunuh diri. Dan ini yang kecatet, banyak juga yang gak dilaporin soalnya. Akibatnya tahu nggak apa? Bayangin aja teman-teman, kurang dari sepertiga ayah Jepang tuh nggak sempet pulang di jam makan malam bareng sama keluarga. Makanya anak-anaknya jadi cuma kenal suara bapaknya tuh ya lewat telepon doang, bukan lewat ngobrol di meja makan. Pemerintah mereka sih sudah bikin aturan cuti paternity yang generous banget ya. Tapi cuma 40% ayah yang berani ambil cuti itu di tahun 2024 loh. Dan kalian tahu nggak kenapa udah dikasih cuti tambahan tapi pada nggak mau ngambil? Karena dalam budaya kerja Jepang, ambil cuti buat ngurus anak itu sama aja seperti berkhianat sama tim. Jadi ya sistemnya bukan cuma ngancurin cewek, cowok juga remuk. Mereka terjebak tuh guys menjadi tulang punggung yang nggak boleh kelihatan capek sambil terus juga dituntut kerja sampai mati.
Wajar dong kalau anak mudanya melihat sistem ini terus jadi mikir, mending gue hidup buat diri sendiri aja lah. Kacau kan? Ya, pemerintah Jepang sih sebenarnya sudah berusaha mati-matian tuh teman-teman. Mereka ngabisin 25 miliar dolar per tahun atau sekitar 400 triliun rupiah buat ngatasin masalah ini. Tahu nggak buat apa aja tuh duitnya? Jadi mereka tuh kasih subsidi nih $100 per bulan untuk tiap anak di bawah 3 tahun. Terus mereka kasih juga kuliah gratis kalau punya 3 anak ataupun lebih. Pemerintah Tokyo bahkan bikin aplikasi kencan resmi nih dengan budget 300 juta yen coba. Iya bener, pemerintah bikin Tinder versi negara. Dan 31 dari 47 prefektur sekarang itu punya layanan matchmaking pakai AI loh. Bayangin tuh di Indonesia, Kementerian Sosial kita bikin aplikasi jodoh yang judulnya tuh Jodohku by Kemensos coba. Agak-agak terdengar aneh kan? Tapi ini kejadian di Jepang sana guys. Mereka juga nawarin 1 juta yen atau sekitar 100 juta rupiah buat keluarga yang mau pindah dari Tokyo ke desa. Tapi faktanya sampai dengan tahun 2022 cuma 2.400 orang yang ngambil ini guys. Kenapa? Balik lagi guys ke alasan sebelumnya. Soalnya kerjaan itu tetapnya ada di kota. Ya menurut gue sih ini semua gagal juga karena pemerintahnya salah analisis sih. Mereka pikir orang tuh gak bakal nikah ya karena gak ketemu orang. Padahal anak muda Jepang juga ketemu-ketemu aja kok. Mereka cuma ngitung-ngitung aja tuh. Gaji segini, sewa segini, kerja sampai jam 10 malam tuh. Masih juga harus urus orang tua lagi. Terus kapan hidupnya? Oke teman-teman, video ini memang agak berat sih gue akuin. Gue tahu, tapi gue juga gak mau ninggalin kalian tuh di tempat yang dark gitu ya. Ada beberapa hal yang gue rasa tuh penting banget buat kita sama-sama pikirin. Pertama, jangan judge anak muda yang nunda untuk nikah. Mereka bukan egois kok ataupun terlalu pilih-pilih. Mereka tuh lagi ngitung aja dengan jujur dalam konteks ekonomi yang beda jauh banget tuh dari zaman orang tua mereka. Jadi kalau kalian tuh punya keponakan, adik, ataupun saudara yang belum nikah di umur 28 sampai mungkin 30 tahun nih, tolong guys berhenti nanya ya kapan nikah. Tanyanya tuh ya, gimana kabar lu? Kerjaan oke nggak? Tuh jauh lebih membantu kok. Kedua, kalau lo lagi mikir buat nikah nih, fokuslah ke fundamental, bukan ke pestanya. Indonesia itu obsesinya tuh ke resepsi yang besar. Padahal kekuatan pernikahan itu di hari-hari setelah resepsi, bukan di resepsinya. Mending hematlah di resepsi, investlah di rumah, simpenlah dana darurat tuh, atau bahkan dana pendidikan anak. Itu pilihan yang lebih dewasa guys. Ketiga, kalau lu udah nikah nih, lawanlah budaya kerja keras sama dengan nilai harga diri. Anak kalian itu butuh lu, bukan slip gaji bulan ke-13. Cuti paternitas itu bukan kelemahan juga kok. Itu prioritas yang benar teman-teman. Keempat, dukung kebijakan yang masuk akal juga. Suara teman-teman semua nih dalam politik itu penting banget. Pilihlah pemimpin yang ngerti bahwa demografi krisis itu beneran guys. Yang ngerti bahwa subsidi rumah pertama, cuti hamil yang panjang, dan childcare publik itu adalah investasi negara, bukanlah beban. Profesor Masaka Sugiyamauchi dari Universitas Waseda Jepang aja pernah ngomong satu kalimat yang sticky banget di kepala gue teman-teman. Krisis ini nih gak bisa diselesaikan cuma dengan uang. Iya, masalahnya bukan cuma duit kok. Masalah itu adalah budaya. Masalahnya juga adalah ekspektasi sosial. Dan masalahnya bagaimana kita tuh mengukur sukses. Apakah sukses itu kerja sampai pagi setiap hari, atau sukses itu pulang makan malam sama anak? Jepang lagi nunjukin pada dunia nih, kalau lu bikin sistem yang ngebuat keluarga nih menjadi musuh dari produktivitas ekonomi, manusia akan berhenti bikin keluarga. Itu adalah hukum dasar manusia guys. Indonesia juga masih punya waktu, tapi waktunya tipis. Kalau dalam waktu 20 tahun ke depan kita nggak benerin sistem seperti gaji, harga rumah, budaya kerja, atau kebijakan parenting, ya kita semua nih bakal jadi Jepang berikutnya. Ini data semua soalnya guys yang ngomong. Dan itulah yang harusnya bikin kita semua jadi mikir. Namun gimana nih guys menurut kalian semua? Menikah itu masih ada nggak sih di rencana kalian? Atau kamu tuh termasuk yang lebih milih fokus karir dulu, atau bahkan nggak mau nikah aja sama sekali tuh? Jujur aja guys, gue penasaran banget ya. Dan sekian video kita hari ini ya. Kasih likes, subscribe, dan juga share video ini ke orang tua kalian yang masih suka nanya tuh kapan nikah ya. Biar seenggaknya mereka semua tuh ngerti konteksnya ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.